Paus Leo ke-14, kebangkitan kembali roh singa Yehuda di tengah dunia yang terluka. Ketika nama Leo ke-14 diumumkan dari balkon Basilika Santo Petrus, gaung sejarah gereja Katolik menggema dengan kekuatan simbolis yang mendalam. Ini bukan sekadar pergantian pontifikat, melainkan tanda profetis akan arah baru yang hendak diambil oleh gereja Katolik di tengah dunia yang terpecah, terluka, dan kehilangan pusat spiritual. Dengan memilih nama Leo, Paus baru menghidupkan kembali semangat dua tokoh besar, Leo Pertama Agung dan Leo ke-13. Dalam dirinya, tampaknya hendak disatukan keagungan dogmatis dan kepekaan sosial, keberanian doktrinal dan dialog dengan dunia, primasi Petrus yang kokoh dan kasih pastoral yang lembut. Pertama, Paus Leo Agung sebagai penjaga primasi Petrus dan pilar keteguhan iman Katolik. Paus Leo Pertama tahun 440–461, yang dikenal sebagai Agung, hidup dalam zaman kekacauan Kekaisaran Romawi Barat. Ia bukan hanya gembala, tetapi juga penopang peradaban. Dalam ensiklik dan surat-suratnya, Leo Agung menegaskan posisi uskup Roma sebagai penerus langsung Petrus. Ia menulis, kewibawaan yang diberikan Tuhan kita kepada Petrus tetap secara unik dalam Petrus, tetapi juga hadir dalam setiap penerusnya, karena primasi Petrus terus berlangsung dalam takhta apostolik, dalam Sermon bab 3 ayat 2. Leo Agung bukanlah pemimpin yang pasif. Ia menghadapi serangan doktrinal seperti monofisitisme dengan kekuatan teologis yang luar biasa, dan berhasil menyatukan konsili penting di Kalsedon tahun 451. Takhta Roma, di tangannya, menjadi benteng kebenaran dan penjaga kesatuan Timur dan Barat. Namun yang paling ikonik adalah saat ia berhadapan langsung dengan Attila Sang Hun. Tidak dengan tentara, tetapi dengan kuasa moral dan spiritual, ia membujuk Attila untuk tidak menyerbu Roma. Inilah lambang kekuatan gereja Katolik bukan dalam pedang, tetapi dalam keberanian profetik yang bersandar pada kebenaran Kristus sendiri. Kedua, Paus Leo ke-13 seorang nabi di ambang modernitas. Paus Leo ke-13 tahun 1878 sampai tahun 1903 hidup di masa modernitas yang mengguncang iman banyak orang. Ia menyadari bahwa gereja tidak bisa terus-menerus bersikap defensif. Gereja harus berbicara dengan dunia. Lewat Rerum Novarum tahun 1891, ia menjadi pionir ajaran sosial gereja, yang menegaskan hak buruh, martabat manusia, dan tanggung jawab sosial negara. Ia menulis, kaum pekerja bukanlah sekadar komoditas, tetapi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, dalam Rerum Novarum, artikel 20. Leo ke-13 juga membuka jalan bagi rekonsiliasi antara iman dan akal budi. Ia mendorong studi filsafat, khususnya Thomas Aquinas, dan membangun dialog dengan dunia ilmu pengetahuan. Ia tahu bahwa modernitas tak bisa dihindari, tapi harus disinai. Ia memperkuat devosi kepada Maria dan Rosario, serta mempertegas peran Roh Kudus dalam hidup gereja. Kepemimpinannya bukan hanya pastoral, tetapi juga profetik, menyadarkan dunia bahwa gereja bukan musuh kemajuan, melainkan ibu dan guru peradaban sejati. Ketiga, Leo ke-14, perpaduan profetik di tengah krisis abad ke-21. Dengan latar belakang sebagai biarawan Agustinian dan pengalaman panjang dalam misi pastoral dan pembinaan, Leo ke-14 tampaknya ingin menggabungkan kekuatan dua pendahulunya. Ia muncul dalam momen yang unik, dunia pasca pandemi, krisis ekologi yang semakin parah, migrasi global, ketidakadilan ekonomi, perang yang berkecamuk, serta relativisme moral dan kehampaan rohani. Dalam dunia seperti ini, Leo ke-14 hadir sebagai singa rohani, tidak untuk menaklukkan, tetapi untuk membangkitkan kembali harapan, iman, dan persaudaraan sejati. Ia membawa kembali kekuatan primasi Petrus sebagai jaminan kesatuan dalam kebenaran, tetapi tanpa arogansi. Dalam semangat Leo pertama, ia akan memperkuat jati diri gereja sebagai tubuh Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Dalam semangat Leo ke-13, ia akan membuka pintu gereja untuk menyentuh luka-luka kemanusiaan lewat kehadiran sosial yang profetik. Sebagai Agustinian, Leo ke-14 membawa pula kedalaman spiritualitas batiniah. Ia tahu, seperti Santo Agustinus, bahwa perubahan sejati dimulai dari hati manusia. Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untukmu, dan hati kami gelisah sampai beristirahat dalam Engkau, dalam Confessiones, bab 1 ayat 1. Maka pembaruan gereja Katolik tidak hanya lewat dokumen dan kebijakan, tetapi lewat pertobatan batin dan kesaksian kasih. Kelima,
Harapan arah kepausan Leo ke-14 gereja yang kuat dan berakar kuat dalam Kristus karena kasih. Pilihan nama Leo bukan nostalgia, melainkan profesi iman. Dunia sedang merindukan kepemimpinan yang tidak tunduk pada opini, tetapi berdiri atas batu karang. Dunia butuh gereja yang bukan hanya berbicara, tetapi berjalan bersama. Leo ke-14 tampaknya hendak menegaskan bahwa primasi Petrus adalah jaminan kesatuan yang membebaskan, bukan mengekang. Bahwa ajaran sosial gereja Katolik bukan sekadar dokumen, tetapi jalan belas kasih konkret bagi dunia. Bahwa evangelisasi tidak dimulai dari mimbar, melainkan dari hati yang terbakar cinta akan Allah dan sesama. Bahwa sinodalitas yang telah digagas pendahulunya Paus Fransiskus bukanlah sebuah bentuk demokrasi relativistik, tetapi peziarahan bersama dalam Roh Kudus menuju kekudusan. Dalam Leo ke-14, kita melihat harapan baru, harapan akan gereja yang berani kembali ke sumbernya, berani memeluk dunia dengan kebenaran, dan berani membangun peradaban kasih dalam era digital yang penuh kebingungan. Ia adalah Leo karena dunia butuh singa rohani. Tapi ia juga adalah 14 karena dunia butuh kepemimpinan yang tahu membaca tanda zaman, menambatkan akar pada kitab suci dan tradisi suci, serta menatap masa depan dengan iman yang teguh akan Yesus Kristus, sang kebenaran yang membawa kehidupan kekal bagi semua umat manusia. Dan seperti pendahulunya, Leo ke-14 juga berkata dalam diam, Ecce ego, meet me, inilah aku, utuslah aku. Salve,